Selamat pagi anak-anakku, kelas 10 IPA. Hari ini bertemu lagi dengan Pak Tonang di pembelajaran daring yang ke-9. Adapun tujuan pembelajaran kita, dengan rendah hati, kalian mampu menyelesaikan operasi-operasi pada vektor ruang atau R pangkat 3 dengan mengerjakan pekerjaan tanpa bersungut-sungut. Baiklah anak-anakku, mari kita belajar. Oke anak-anakku, kita masuk ke materi pembelajaran. Nah, melanjutkan dari yang sebelumnya, sekarang kita sudah sampai di halaman 142. 143, perhatikan bukumu bagian C, vektor di ruang atau R pangkat 3. Nah, pengertian dasarnya kita bahas dulu mengenai vektor, sudah ya? Sudah dari awal. Sekarang ruang ini, kalau sudah berbicara dengan ruang atau R pangkat 3 itu kita sudah berada di dimensi 3. Atau yang lebih akrab sama kamu adalah bangun ruang ketika SMP. Baik itu bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung. Nah, dalam hal ini yang kita pakai dulu misalnya dia bangun ruang sisi datar. Di buku kita gambar 318 itu gambar balok ya. Kita angkat ini, kita misalkan ini ke dalam vektor. Ya, kita misalkan ini ke dalam vektor. Kalau sebelumnya vektor di bidang R pangkat 2, di bidang atau R pangkat 2, gambar grafiknya atau koordinat kartesius hanya sumbu X dan sumbu Y, kan begitu. Sekarang kita sudah berbicara di pangkat 3 atau ruang, maka grafiknya tidak hanya sekedar seperti itu lagi. Nah, inilah dia koordinat titik X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, itu dia. Ke sebelah sini X negatif, ke sebelah sana Z negatif, ke bawah dia Y negatif. Nah, kalau kita umpamakan itu seperti ini. Gini nak ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, vektor di dalam ruang atau R pangkat 3 akan kita gunakan mengikuti pola sumbu ini. Maka Bapak meminta di sini imajinasi kalian, ya. Memang agak susah kalau mengajak imajinasi dari jarak jauh, tapi begini masih keadaan yang bisa. Oke nakku? Nah, pengoperasiannya juga sama dengan yang di R2 atau di bidang. Hanya saja ini R3 ada tambah satu lagi Z tadi. Kan begitu. Kalau misalnya diberikan vektor A 6 1 2. Artinya vektor A kan begitu. Kalau dimasukkan dia ke dalam vektor ini tadi X, Y, Z, dalam koordinat X, Y, Z, inilah X-nya, inilah Y-nya, inilah Z-nya. Kemudian kalau dibuat vektor A, ini vektor baris menjadi vektor kolom, sama saja. 6 1 2. Ketentuannya masih sama tadi. Yang 6 ini X-nya, yang satu ini Y-nya, ini Z. Nah, penamaannya atau posisinya di dalam vektor 3 dimensi. Kalau sebelumnya vektor 2 dimensi hanya I dan J, sekarang kalau dia sumbu X, I, kalau dia sumbu Y, J, kalau dia sumbu I, Z, K. Nah, ini ada beberapa ini. Nah, jadi kalau misalnya Bapak berikan nanti soal 4I 2 J min 6K misalnya seperti ini, maka Anda kalau Bapak suruh menggambarkan ini ke dalam koordinat 3 dimensi atau koordinat ruang, maka langsung aja I ini tadi apa? X, berarti dari sumbu X dia sejauh 4. J itu adalah Y, K itu adalah 6, begitu. K itu adalah Z. Nah, paham nakku ya sampai sini?
Nah, jadi seperti itu dia untuk dasarnya. Ingat ya, yang kalau dia tidak diberikan huruf X, Y, Z, maka ini menandakan kalau di R pangkat 3 ini dia dari sumbu X, ini dari sumbu Y, ini dari sumbu Z, dan penamaannya dalam vektor X itu adalah I, Y adalah J, dan Z adalah K. Begitu nakku. Baik, kita perhatikan masih halaman 143 contoh 23. Nah, di situ diberikan 3 buah vektor dari ruang atau R pangkat 3. Vektor A 1, 2, 3, B 2, 4, 6, C 5, 10, 15. Tentukanlah nilai AB dibanding BC. Sama perhitungannya ya dengan R2. Kalau di R2 itu AB itu artinya B dikurang A, BC C dikurang B, kan begitu. Nah, vektor posisi bla 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 dan seterusnya. Oke, kita kerjakan dulu yang pertama, B kurang A. Pengoperasiannya juga seperti kemarin, diubah ke dalam vektor kolom. B itu 2, 4, 6 kurang A, A-nya 1, 2, 3. Oke, kurangkan. Ternyata 2 kurang 1, 1, 2, 3, 1. Kan begitu. Cari lagi. C kurang B, C dikurang B. Nah, sama, ubah C-nya menjadi vektor kolom. 5, 10, 15 kurang 2, 4, 6. 5 kurang 2, 3, 6, 9. Kan begitu. Nah, tadi dibilang AB banding BC. AB tadi hasil dari AB adalah B kurang A, yaitu 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3 banding. Nah, kan begitu. 3, 6, 9. Ini BC. 3, 6, 9. Nah, kalau mau mencari ini, cari satu-satu pun boleh. 1 banding 3, 2 banding 6, 3 banding 9. Nah, ini semuanya sama nilainya ini, kan begitu. Ternyata semua nilainya ketiga ini adalah 1 banding 3. Atau dengan kata lain, BC sama dengan 3AB. Nah, gitu ya. BC sama dengan 3AB. Ini tadi BC ya. Ini BC nakku, ini AB. Ini Bapak balikkan, jawabannya di buku kan, bahwa AB banding BC 1 banding 3. Kalau Bapak balikkan, berapa BC? BC ya 3AB. Paham ya sampai sini ya? Ini pelajaran SMP ini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang tugas kalian nomor 1 ya. Tugas nomor 1. Diketahui vektor A negatif 6, 1, 0. Vektor B 0, minus 1, 2. Vektor C 4, 1, 4. Tentukan nilai 2A tambah 3B dikurang C. Sama seperti di vektor R pangkat 2. Paham ya anakku ya? Baik, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu besar atau panjang vektor. Ya, besar dan panjang vektor Bapak buat di situ. Pertama kita lihat dulu besarnya. Ya, besarnya itu dirumuskan dengan panjang vektor sama dengan akar dari Rx pangkat 2, Ry pangkat 2, Rz pangkat 2, atau vektor di titik X-nya pangkat 2, di titik Y-nya pangkat 2, di titik Z-nya pangkat 2. Kalau di vektor bidang dia rumus Pitagoras kita bilang waktu itu ya kan, sama saja dengan ini, hanya yang membedakan tambah dia titik Z. Contoh di buku kita diberikan vektor posisi R adalah 1, 1, 2. Maka berapalah panjangnya, kan begitu. Masuklah rumus.
Ini tadi dari X, dari Y, ini dari Z. Ingat ya, ingat urutannya. Nah, berarti 1 pangkat 2 tambah 2 tambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Ini sama dengan akar dari 1 tambah 1 tambah 4 akar 6. Kalau tidak bisa diakarkan, jangan gunakan kalkulator. Maka jawabannya selesai sampai di sini. Nah, selesai sampai di sini. Contoh yang berikut, misalnya diberikan vektor posisi A 2, 4, 6. Berapakah panjang dari vektor A? Katanya, maka masuklah rumus, kan begitu. Akar dari 2 pangkat 2, 4 pangkat 2, 6 pangkat 2 tambah. Nah, sama dengan 4 pangkat 2, 16. Ini 36. Ini 20 tambah 36, 56 akar. Nah, kalau tadi soal pertama berhenti di akar 6 karena nggak bisa lagi disederhanakan. Ini masih bisa. Ini sama dengan 4 dikali 14, kan gitu. 4 ini masih bisa. Ini kan bentuknya sama dengan akar 4 kali akar 14, ya kan? Waktu SMP. Nah, ini berarti 2 kali akar 14 atau sama dengan 2 akar 14. Nah, kalau bisa masih disederhanakan, silahkan disederhanakan. Kalau tidak, biarkan dia dalam bentuk akar. Jangan pakai kalkulator. Paham ya anakku ya? Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu panjang vektor. Rumusnya sama juga seperti di bidang. Nah, hanya yang menambahkan ini. Masuk ke rumus, tentukan panjang AB, katanya. Tentukan panjang AB. Masukkanlah rumus, kan begitu. Ingat ya, X2 itu artinya vektor kedua, X1 vektor pertama, Y2 juga Y di vektor kedua, Y di vektor pertama, gitu. Maka panjang dari AB, masuklah akar. Nah, X yang kedua 2 kurang 4 pangkat 2 tambah Y yang kedua 1 kurang 2 pangkat 2 tambah Z yang kedua 1 kurang 1 pangkat 2 sama dengan akar dari 2 kurang 4 negatif 2 pangkat 2 positif 4 tambah 1 kurang 2 negatif 1 pangkat 2 positif 1. 1 kurang 1 0 pangkat 2 0. Ini sama dengan akar 5. Tidak bisa disederhanakan lagi, maka berhenti sampai di sini. Oke, paham nak ya? Paham dong. Baik, kita sampai di tugas nomor 2. Diberikan vektor K213 L104. Tentukan vektor L. Yang pertama itu besarnya. Tentukan besarnya ini. Yang kedua, tentukan panjang KL. KL ini, KL seperti cara yang kedua tadi. Ini yang pertama, cari besarnya, ini nyari panjangnya. Paham? Baik, kita masuk ke vektor satuan, masih halaman 144. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi adalah vektor satuan dari sumbu X itu I, sumbu Y dia J, sumbu Z dia K. Nah, adapun dalam bentuk vektornya dia I itu begini. 1 0 0 J 0 1 0 K 0 0 1.
Kenapa demikian? Ini ada kaitannya juga dengan koordinat yang tadi. Kan begitu. Ini tadi sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, kalau kita gambarkan ini dalam koordinat kita, X-nya 1. Disinilah itu misalnya. Y-nya 0. Z-nya 0. Nih. Maka dia seperti ini, ya kan? Artinya I menandakan dia berada di sumbu X. Demikian juga dengan J. Kita ambil dulu J misalnya, ini tadi X, Y, Z. X-nya 0, dari X dia 0. Y 1. Ini Y kan? 1 misalnya di sini. Z 0 lagi. Ini juga menunjukkan bahwa J itu sepanjang sumbu Y. Dan K sepanjang sumbu Z. Ya, ini Bapak ralat J sepanjang sumbu Y dan K sepanjang sumbu Z. Itulah identitas untuk ketiganya ini. Itu maksudnya. Sehubungan dengan tadi masih vektor satuan, ada rumusnya kan A per A. A di sini ya vektornya A, vektor A. A di sini sudah panjang vektor A. Ya, sudah besar vektor A. Ini besar yang ini. Maka coba kita kerjakan. Yang pertama cari dulu besarnya vektor A dengan rumus seperti ini tadi kan, X Rx pangkat 2 tambah Ry pangkat 2 tambah Rz pangkat 2. Langsunglah masukkan nilainya ya. Dari X dia 1, dari Y dia 2, dari Z dia 3. Ini kan sama dengan akar 1, 4, 9. Ini akar 14. Sederhanakan? Gak bisa. Nah, maka tentukan vektor satuan dari vektor A katanya. Kalau gitu soalnya, maka masukkanlah A per nilai mutlak A. Bergampang ya. Maka 1 per akar 14. Ingat ya. Yang A X-nya ini di sini. A ini masih Y dan Z. Atau 2 akar 14, 3 akar 14. Inilah vektor satuan dari vektor A, gitu. Ini. Untuk mencari vektor satuan vektor A, cari dulu besar vektornya dengan rumus yang kita bahas di atas tadi di awal. Nah, untuk tugasmu nomor 3. Tugas nomor 3. Tugas nomor 3. Diberikan vektor C isinya 6, 10, minus 7. Carilah vektor satuan dari vektor C. Nah, berarti C per ini yang mau kau cari. Paham ya? Cari dulu ini besar vektor C dengan rumus yang tadi, baru buat seperti ini. Gampang ya? Gampang dong. Baik. Terakhir untuk hari ini yaitu vektor posisi. Halaman 145. Semua membaca bukunya. Ini perlu dicatat semua ini. Suatu vektor posisi A yang awalnya 0, 0, 0, titik awalnya, titik ujungnya adalah A, maka vektor posisinya A1, A2, A3. Atau dalam bentuk kolom juga boleh dibuat. Nah, seperti yang Bapak katakan di awal tadi. Persis seperti yang Bapak katakan di awal. Nah, oke anak-anakku. Bapak harapkan semuanya paham untuk materi kali ini, karena materinya masih tergolong sangat gampang. Sangat-sangat gampang. Nah, jadi kerjakan tugasmu, selesaikan dengan sungguh-sungguh, karena tugas kita sungguh betul-betul Bapak ambil dari
video yang baru dipelajari. Anak-anakku, sekian untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang ada. Salam sehat, salam CFD, semangat, fraternitas, Dina. Tuhan memberkati.